apakah rencana yang punya 5 tahun itu pada satu tema itu apakah baru mulai dari Surabaya ini, itu saya juga kurang tahu. Dan intinya tidak ada masalah tema, itu yang bukan kelemahan ya, mungkin yang tidak dibahas itu masalah itu. Oke, sekarang kita ngomong masalah lampiran dananya, dijelaskan oleh Vivi secara singkat aja. Ya sebenarnya udah jelas sih, kan masukannya dari Komkep. Terus pengeluaran ya jelas, akomodasi emang 500.000, ada 6 orang. Terus transportasi keberangkatan hari Minggu itu 5 orang, kecuali Romo berangkat hari Senin. Untuk yang 5 orang itu 345.000. Totalnya ada 1.725.000. Kemudian untuk yang Romo itu 485.000. Dan yang terakhir itu transportasi kepulangan 6 orang 395, total 2.370.000. Kemudian total pengeluarannya 7.580.000. Udah beres. Gitu aja. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kami. Ada boleh tanggapan, boleh bertanya, kurang jelas. Lanjut mungkin mau komentar. Menurut teman-teman, apa yang didapat dari tempat ini? Karena gini, kalau pengalaman saya itu ikut pertemuan regio teman-teman nasional itu kayak kumpulan puzzle gitu. Jadi biasanya apa yang didapat materi terutama itu biasanya bisa hilang, bisa lenyap itu seminggu. Kecuali ada kegiatan khusus yang membahas terus soal tema itu ya, biasanya cepat lenyap. Nah, selain materi, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan sebagai sebuah puzzle yang nanti kalau disusun ini jadi membentuk kualitas kita sebagai orang-orang yang di pastoral orang muda. Kira-kira apa yang didapat, lalu kira-kira kualitas apa yang nanti akan berkembang. Silakan jawab. Itu aja. Lho kok siji-siji lho. Kan sing oh ya wes bagus tujuh mas. Kan perasaane. Kali dem ya. Kali dem ya wis nama pertama. Apa? Ketika satu orang mengatakan A, daya serapnya 6 orang masih beda lah. A+, B. Ya, silahkan diungkapkan. Jadi mas, benar sekali ini. Memang puzzle dan rumit sekali. Jadi kita sampai bingung gitu loh, saking banyaknya yang ditekankan. Jadi kita sampai, mungkin saya pribadi mendapatkan hanya kumpul-kumpul saja. Jadi kumpul-kumpul saja dan bahas masalah ada. Jadi kumpul-kumpul itu kan sudah rekreasi ya, tetapi sudah kumpul-kumpul kita belajar masalah evangelikadium. Kalau saya pribadi suka karena kan evangelikadium menurut saya bagus gitu. Tapi mungkin teman-teman yang lain ya semangatnya semangat rekreasi, akhirnya dikasih belajar masalah evangelikadium yang notabene pelajaran para romo gitu. Jadi susah. Jadi memang ada fokus yang tidak jelas di dalam itu, di dalam temot kemarin itu. Dan dalam hal ini dikritik berat oleh Romo Paulus karena memang Romo Paulus menekan seperti sikap Surabaya tadi bahwa harusnya temot ini ajang kita berbagi masalah pendampingan di OMK, pendampingan itu semua. Jadi pendampingan dan usul dari semua itu, dan mulai kita dapat hasil dari Komkep ini. Yang Romo Paulus bilang ya Komkep temot ini hasilnya ya hasil dari pendampingan kita jadi lebih efektif karena ada masukan dari berbagai Komkep tadi, dari berbagai Komkep yang lain gitu. Dan bagusnya juga kita harusnya juga bisa membagikan itu. Untuk kembali ke temot 2015 ini, kalau saya sendiri hanya dapat bahwa masalah evangelikadium saya dapat bahwa
mungkin saya melihat dari refleksi langsung kegiatan ya, refleksi kegiatan Jumatan saya bahwa ya saya juga merefleksikan diri saya sendiri bahwa apakah Jumatan ini jangan-jangan hanya terfokus ke dalam saja gitu. Jadi fokus hanya sibuk dengan dying inside lah intinya. Jadi sekarang karena nggak ngapa-ngapain gitu, saya pikir gitu. Oh iya ya, jadi harus membuka, mungkin Jumatan ini juga harus think different gitu loh, harus berpikir berbeda. Gimana kita caranya babak belur, bukan karena nggak ada yang datang, tapi babak belur menghadapi teman-teman yang berdatangan dari jadi konkretnya saya pengen Jumatan kemarin itu ada, mungkin masih debatable ya, tapi ada semangat bahwa Jumatan ini jangan hanya untuk kelompok saja, tapi ya siapa tahu kita lewat dari diskusi ini kita belajar lewat agama-agama lain. Misalnya teman-teman Islam mungkin kalau mau datang dengan mungkin ada tema-tema yang umum gitu, bisa datang dan kita bisa berbagi, kan nggak apa-apa gitu. Jadi kemarin saya langsung fokus langsung waktu setelah selesai temet ya, kita rapat tim Jumatan, kita ngomong masalah mungkin di dalam ukuran tertentu Jumatan perlu dibuka untuk kalangan luar gitu loh, bukan kalangan saja, mungkin minimal KMK dan OMK lah, supaya seperti semangat Evangelikadium, kita capek untuk membuka keluar berkegiatan keluar gitu. Itu sih Mas kalau saya, dan menambahkan gitu. Podo-podo nang Jakarta nih, masa kali apa? Podo-podo mangan soto padange ya. Gampangnya gini, apa kayak ada yang menarik gitu loh. Menarik lah. Tapi sebenarnya pertanyaannya berat tuh ya. Aku nih. Yo. Ya kalau buat aku pribadi, jujur memang aku nggak tahu kan Komkep itu seperti apa, Komkep Surabaya itu seperti apa, dan kapasitasku ke sana itu kemarin aku menganggapnya adalah sebagai dari kemahasiswaan seperti itu. Nah, yang dari kemarin temat itu jujur saja saya itu nggak dapat fokus yang ke kemahasiswaan gitu, yang dibahas OMK kepastoran keuskupan gitu aja. Jadi nggak ada khusus yang gimana itu di kemahasiswaannya seperti itu. Jadi dan yang intinya yang saya dapat sih ilmu baru sih, ilmu baru, wawasan baru, terutama tentang Evangelikadium itu yang selama ini jujur aja nggak pernah baca yang kayak gitu kan. Maksudnya banyak ternyata kita nggak menutup mata juga kalau banyak awam itu yang nggak tahu itu apa Evangelikadium itu dan isinya. Dan di situ aku belajar banyak dan kayak ada pandangan baru gitu. Maksudnya ternyata gereja yang sekarang itu lebih terbuka. Itu harapannya Paus sih. Nah, itu yang jadi di aku sendiri itu jadi berarti aku berusaha menanamkan itu juga dalam diriku gitu loh, karena menurutku itu nggak hal yang baik dan ternyata malah sudah disarankan sama Paus gitu. Jadi lebih ke situ sih yang aku dapatkan. Memang yang disampaikan Mas Dori tadi benar, kalau di sana itu cenderung terlalu terlalu have fun aja gitu, terlalu banyak sisi have funnya. Jadi di sana ya pasti seneng, cuma materinya ya maksudnya intisari dari yang didapatkan itu ya itu sih buat aku pribadi aja, dan menurutku yang belum masuk memang yang untuk mahasiswa ini.
termasuk dua Botol kalinya aku ikut ke mall. Jadi yang tahun lalu itu ya sama kayak gini tadi bilang, pas diajak sama Mas Yudit secara anak baru kan, dan di Komkep juga sebagai relawan aja, jadi ya untuk belajar contohnya bisa diajak ikut kegiatan kemot ini ya awalnya senang karena mikirnya pasti oh ini pasti akan dapat pengalaman baru secara apa namanya regio Jawa, jadi pasti bisa bertukar banyak pengalaman dengan banyak teman-teman dari Puspan yang lainnya. Ya pertama waktu tahun lalu itu ya masih mencoba mengerti dulu, belajar ini sebenarnya kemot itu buat apa sih, apakah memang kemot ini nanti hasil dari kemot ini memang nanti akan harus diaplikasikan ke setiap komisi-komisi kepemudaan setiap keuskupan, ataukah dia hanya untuk kayak tadi berbagi sharing aja. Itu masih pada awalnya, pada kemot yang pertama itu memang masih belajar. Terus dibandingkan dengan yang kedua ini itu ternyata ya agak beda ya, jadi yang saya tangkap sih. Jadi yang pertama itu saya pikir apa yang kita dapatkan di kemot itu harus diaplikasikan, harus diikuti oleh komisi-komisi kepemudaan setiap keuskupan. Tapi yang saya dapat dari kemot yang kedua ini ternyata kemot itu harus menyesuaikan dari keadaan setiap keuskupan. Jadi ya agak beda dari kemot yang pertama sama yang kedua. Untuk menyimpulkan sebenarnya tujuan kegiatan kemot itu masih belum bisa simpulkan secara rapi, tapi ya memang ada perbedaan dari kedua itu, karena memang aku punya kesempatan 2 kali untuk ikut dan bisa membandingkan dari yang pertama dan kedua. Untuk yang bisa aku dapatkan ya banyak sekali sebenarnya, terutama materi-materinya memang yang ditawarkan bicara soal budaya itu paling dekat dengan kita ya setiap hari. Cuman aplikasinya di tiap keuskupan itu kan beda. Terus aku juga bukan domisilinya bukan di Surabaya, jadi ya sekedar perkenalan aja, sekedar tahu aja. Jadi ketika saya pulang, bahkan di tempat saya juga mungkin nggak ada kemot kayak gini. Saya sempat tanya-tanya juga dan nggak ada kemot seperti di regio Jawa kayak gini. Jadi ya sebenarnya senang juga, cuman untuk menyimpulkan kemot ini apakah nanti harus hasil akhirnya memang harus dijalankan oleh setiap komisi kepemudaan atau sebaliknya apa yang kita diskusikan di kemot itu menyesuaikan sama keadaan keuskupan lainnya, itu masih belum bisa aku gambarkan atau simpulkan secara aku nambahin hal yang lain. Hal kecil sih, soalnya aku kan juga baru ikut Komkep, jadi kurang ngerti sebenarnya waktu disuruh share tentang keuskupan masing-masing. Tapi kemarin tuh ada yang menarik menurutku dari penjelasannya Romo Alphonse yang tentang siapakah sesama aku. Jadi sebenarnya kalau dijelaskan dari Romo Alphonse itu sebenarnya masalah MK sekarang ini tuh lebih ke sekarang tuh dunia cyberspace gitu loh. Jadi semua serba teknologi. Jadi bahkan menurut Romo sendiri tuh sekarang budaya perjumpaan itu lebih tergantikan lewat perjumpaan online. Jadi misalnya aja Jumatan gitu, kita ngajak orang kumpul kan susah banget gitu untuk kumpul dengan teman-teman yang nyata gitu. Tapi sekarang tuh kebanyakan pemuda-pemudi itu anggapnya malah
sesama teman mereka di pet, di Facebook, di LAN atau dimanapun. Jadi malah orang yang di sekitar mereka tuh nggak peduli. Jadi sekarang kita kayak tahu yang jauh tapi yang di dekat kita sendiri kita nggak ngerti. Menurutku sih kemarin yang menarik sih itu tantangan kita di saat ini untuk bisa tidak mengikuti arus seperti yang tadi udah dijelasin teman-teman sih. Menurutku sih itu sama kemarin tuh juga kalau menurutku hal yang baru itu yang waktu ke pemerintahan itu, yang ke MPR, yang ketemu sama caleg-caleg itu yang Katolik. Aku sendiri juga baru sadar sih. Jadi samanya aku pikir politik tuh jahat, kejam kayak gitu, tapi ternyata sebenarnya lewat politik kita juga bisa memperjuangkan gereja seperti yang dari ceritanya Bu Maria Goriti. Terus juga dan baru kaget juga bahwa ternyata jumlah kita di pemerintahan tuh sangat kecil banget. Ya itu aja sih. Soalnya kemarin tuh ada yang menurutku bener banget. Jadi ada salah satu anggota DPR tuh yang bilang, ya percuma kalau kita cuma ngomong-ngomong aja tapi kita sendiri nggak punya kekuasaan untuk mengubah itu. Apalagi kemarin tuh dijelaskan ada rencana untuk bikin undang-undang yang melarang penggunaan alkohol kalau nggak salah. Padahal kan di gereja kita pakai anggur itu kan. Kalau misalnya itu dijalankan dan sementara nggak ada perwakilan gereja Katolik di sana, mereka kan pasti juga nggak tahu kalau kita butuh itu untuk merayakan misa kayak gitu. Jadi sebenarnya penting juga untuk kita ada di politik gitu. Itu aja sih. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya perasaan yang dirasakan adalah campur ya, senang iya, skeptis iya, bosan iya. Kenapa senang? Ya pertama memang kita bisa ketemu sama teman-teman dari keuskupan lain, walaupun nggak banyak waktu untuk sharing kita ya. Mungkin waktu sharing kita ya cuman waktu makan dan waktu kosong biasa. Terus kalau untuk masalah materi sih nggak seberapa masuk sih ke aku sebenarnya kalau jujur-jujuran. Apalagi waktu keluar, waktu exposure ke DPRD dan gubernur, karena memang masih belum ada pemahaman yang cukup. Apalagi waktu itu malah kan awalnya Pak Ahok ya harusnya yang ketemu sama kami ini, ternyata nggak bisa dan sama digantikan oleh Pak Jarod. Sedangkan Pak Jarod itu juga menurut saya nggak seberapa memberikan apa yang dimaksud Evangelii Gaudium secara umum ya di Jakarta lah intinya kayak gitu. Dan yang bikin skeptis lagi ternyata orang itu juga nggak bisa kurang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman keuskupan dan teman-teman peserta kemot lah. Itu kalau untuk materi ya oke, apalagi yang waktu di kalendernya, tapi sebenarnya sudah didapat sih sama teman-teman Surabaya dari Romo Paulus kan. Jadi kalau menurut saya nggak jauh beda, mungkin ada tambahan-tambahan sedikit lah dari sana. Terus yang bikin merasa keuskupan Surabaya itu beda dari yang lainnya adalah ketika kita menjadi kelompok yang diam, kelompok yang tenang-tenang saja, yang mungkin ya katanya Kak Edwin humble itu, tapi ternyata aslinya kita jalan kayak gitu. Kalau waktu sharing sama kelompokku sendiri waktu di sana itu ternyata mereka ya masih stagnan di sana dan nggak ada kaderisasi, belum ada kaderisasi. Dan kalau untuk di kemahasiswaan juga nggak jauh beda juga lah di sini kan. Kalau saya juga di kemahasiswaan nggak seberapa ini, cuma tahu lah
dari teman-teman di kampus gitu doang sih. Begitu Mas Yudi. Kalau ya itu yang dirasakan teman-teman dan apa, sudah bagus, sudah cukup mewakili apa, setiap delegasi saya kira di semua kehidupan ya gitu ya. Dapat wawasan baru, dapat pengalaman teman baru. Nah, tadi mungkin salah satu poinnya misalnya baru bersentuhan dengan politik, langsung bersentuhan dengan yang orang-orang yang di dunia politik, lalu mungkin bersentuhan dengan pastor-pastor yang langsung berkarya di tengah-tengah masyarakat di paroki-paroki yang sangat ini apa multikultur gitu ya, kampung Betawi, kampung sawah, sangat Betawi. Terus mungkin juga ada yang baru pertama kali berkutat dengan dokumen-dokumen gereja gitu. Itu pengalaman-pengalaman baru yang sangat berharga dan itu nanti penting karena ya seperti yang saya bilang tadi itu pasal-pasal yang kecil dan kalau hilang itu jadi nggak lengkap. Salah satu bagian hidup kita itu nggak lengkap karena gini, pastoral orang muda itu paling unik dari semua, kalau menurut saya dari semua pastoral kita ini kan di bidang sumber kan, di bidang formasi itu tadi. Formasi itu ada 4, ada anak, remaja, orang muda dan keluarga. Kita ini pastoralnya langsung dengan manusia, langsung dengan orang. Kalau bidang lain itu bidang sumber, kerasulan khusus, kerasulan umum itu ya relasi dengan manusia, interaksi dengan manusia, tapi fokusnya itu ke bidang lain. Kalau kita ke pembentukan orang, pastoral orang muda pembentukan orang dan kita paling unik karena paling multidimensi. Kita nggak bisa kayak pastoral anak-anak yang cukup hanya mengajak anak bergembira dalam Tuhan, nggak cukup. Atau remaja yang pastoral remaja yang hanya pokoknya mereka mengenali diri sebagai murid-murid Kristus gitu, nggak cukup. Kita dimensinya luas, ada sentuhan politiknya, budaya, sosial, lalu mendalami iman, dokumen-dokumen gereja yang dulu itu kita bahkan tidak tahu ini apa itu dokumen-dokumen gereja, lalu interaksi dengan sesama rekan pastoral orang muda yang lain, itu semua kita alami dan itu berharga, penting. Nah, syarat mendasar yang mungkin kita semua juga masih sedang dalam proses itu adalah kalau di pastoral orang muda itu syarat utamanya itu kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Tadi disinggung sama Romo Suharyo, Uskup Suharyo, Insinyur Suharyo dalam yang tadi cerita soal bukan mengutip Paus Fransiskus tentang gereja yang lebih baik luka memar di luar bertemu dengan orang-orang miskin. Itu ya itu kira-kira sama, itu kan syaratnya harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kita masih gini, maksudnya selesai dengan dirinya sendiri itu kita semua punya masalah, punya pergumulan, punya kewajiban yang harus diselesaikan. Tapi kalau di pastoral orang muda harus ada keberanian, keteguhan hati, itu diletakkan di bawah, lalu yang paling atas itu adalah yaitu tadi pengembalaan pastoral orang muda bersama-sama dengan orang yang didampingi, bersama-sama menjadi orang yang didampingi, bersama-sama menjadi pendamping, bersama-sama memperbaiki kualitas hidup. Itu yang kita masih banyak yang miss gitu. Jadi
masih banyak menganggap pastoral orang muda itu, atau lebih praktisnya jadi relawan di Komkop itu ya cuman eksis saja, cuman saya jadi relawan supaya saya ada kegiatan gitu, tidak sesederhana itulah. Nanti teman-teman kalau semakin banyak pengalaman perjumpaan dengan teman-teman sama orang-orang yang bergerak di pastoral orang muda itu, nanti akan teman-teman merasa ini nggak sesederhana itu, nggak sesederhana mengisi waktu luang atau mencari kesibukan. Nah, ini ada semacam yaitu tadi ya, tanggung jawab yang besar dan tidak segampang yang juga kita pikirkan itu. Makanya sudah selesai dengan dirinya sendiri itu sangat susah, itu latihan terus. Saya sendiri juga masih harus berlatih terus, berproses menuju ke sana. Gimana caranya saya bisa didampingi sekaligus mendampingi dan sama-sama tumbuh bersama dan berbuah bersama, itu yang sana. Ini kalau menurut saya ya memang karena pengalaman saya banyak ya, saya kan aktivis sih ya. Saya di kemahasiswaan itu 11 tahun, PMK, di Komkop 7 tahun. Jadi pertemuan-pertemuan kayak gini, nasional, internasional saya pernah, yang ASEAN pernah. Itu ya puzzle, saya sampai pada akhirnya saya menganggap ini puzzle ya. Puzzle itu kalau susunannya pas, ya bisa membentuk, menjadikan membentuk kita gitu, diri kita yang sebenarnya. Nah lalu sampai pada kesimpulan itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, lalu bisa berbuat untuk orang lain. Itu yang susah-susah gampang sih. Ya lepas dari apa, misalnya kecewa dengan kemasan acaranya atau senang banget ketemu dengan teman-teman, yaitu warna-warninya. Jadi menurut saya teman-teman harus mengambil makna yang pas, yang tepat, supaya bisa ada kemajuan, ada perkembangan. Jadi misalnya tahun depan ada kesempatan untuk ketemuan lagi, maka harus ada kualitas yang nambah gitu, kualitas yang nambah. Entah kualitas relasi, kualitas memahami topik baru. Misalnya tadi Catherine kesusahan mengikuti kalau materi soal Madhidodium misalnya. Ada subscribe lah, kualitas yang tingkat, kualitas relasi, kualitas sharing. Kalau di dalam kelompok itu gimana sharing yang tepat tanpa jatuh pada keluh kesah, itu ada skillnya. Lalu gimana cara menyampaikan pendapat tanpa terasa arogan atau menyombongkan diri, tapi teguh dalam pendapat dan lain-lain. Itu skill-skill yang mestinya harus Anda sendiri yang ukur. Oh, saya bisa meningkat di kualitas ini saya masih belum, kualitas ini harus saya tingkatkan. Saya yakin kualitas yang sebelah sini bisa saya tambahi subscribe. Itu yang mestinya. Nah, itu kumpulan kualitas itu nanti yang juga akan meningkatkan kualitas pastoral orang muda. Nanti teman-teman akan tahu ketika bertemu dengan teman-teman PMK paroki, beda. Itu kualitas itu semua dipakai, semuanya dikerahkan. Nah, itu yang namanya nanti tumbuh bersama, itu nanti. Mereka yang di paroki juga belajar dari kita juga belajar dari mereka itu. Jadi nanti tumbuh bersama. Jadi bukan sekedar ya oke ini acara lalu saya ketemu teman-teman lalu lupa pemaknaannya, itu yang harus diwaspadai. Itu aja. Terima kasih banyak. Dan mungkin itu ada ininya. Aku masih ingat pertanyaanku tahun lalu tuh. Edwin belum lahir di Komkop ya. Waktu itu gini, sampai di mana sih temot ini kemudian bukan bermakna ya, tapi berdampak pada teman-teman, pada orang muda di keusiaan.
Jawabanmu apa Pak Ju? Oh, saya jawabanmu. Jauh mana? Sejauh mana temot ini berdampak untuk orang muda di keuskupan gitu. Terus jawabanmu itu diplomatis sekali. Artinya yang tadi aku nyambungnya gini, memang sih nggak langsung, dan ini bukan sesuatu yang ini lo ada kue baru nih, ada makanan baru enak nggak gitu ya. Prosesnya panjang. Tapi sepertinya Romo Paulus sudah membaca itu bahwa harusnya itu memang merangkum semua kegiatan, atau bukan kegiatan ya, semua proses bertumbuhnya orang muda begitu. Proses bertumbuhnya orang muda. Berdampak langsung tidak. Jawabanmu apa toh dulu Pak Jim? Tapi sudah cukup memuaskan kok. Berdampak langsung sih enggak. Tapi ya apa ya? Memberi warna apa gimana ya? Itu bisa memberi warna sehingga memang nggak akan kelihatan gitu ya. Lu pulang terus, kemarin pulang dari Temot terus, dan itu akan langsung dirasakan oleh teman-teman di mana, di Tuban, di Cepu, yang kemarin ke paroki aja susah karena nggak ada itu. Tapi ya tugas itu masih tetap harus dikerjakan gitu ya, untuk memberi warna pada setiap kegiatanmu nanti dimanapun kamu akan nyemplung gitu. Semoga memang di kemudian hari temotnya itu benar-benar ini. Aku jadi ingat waktu kita bikin temot di Temot Keuskupan Surabaya itu Pak Ju, di mana Duku Kepang tuh ya. Itu Temot Keuskupan ya? Ya, Temot Keuskupan itu kan memang benar-benar membawa sesuatu dari parokinya, dari Kevikepannya untuk diolah bersama gitu ya. Tapi ya mungkin ketika aku mendengar cerita yang di Malang kemarin, lalu yang di Jakarta, aku mungkin kalau nasional itu emang susah ya untuk membawa sesuatu dari keuskupannya masing-masing, yang kemudian itu dikritisi oleh Romo Paulus itu loh. Dalam pemahamanku temot itu ya yang kayak kita bikin yang waktu di Kukupang itu. Jadi kan temu moderatores. Ya apa, kamu memoderatori orang muda di sana ya apa gitu. Oh gitu. Iya, tantanganku di sini gini, tantanganmu bagaimana gitu. Tapi ya mungkin pemahamannya berbeda. Hanya kalau itu bisa di dalam skala nasional pun itu bisa digarap, alangkah lebih bagusnya. Mungkin kita ini sudah sangat terpengaruh Ardas ya kan, kita sudah nggak lagi yang hura-hure gitu loh ya, nggak lagi yang gebiar gitu loh. Jadi bisa jadi habitus itu sudah mulai tumbuh sehingga kita mikirnya loh terus ini arep lako gitu. Semoga kalian kemanapun ya tetap berardas itu, jadi bisa memaknai yang tidak sekedar pertemuan, tidak sekedar berame-rame, tapi bisa mengendapkan. Ada lagi Mas Wilbo, tanya atau komentar? Kalau di grup nih tadi Silvana bilang, wah sayang ya, bisa nggak dibawa ke Kevikepan. Ntar lu kalau jalan-jalan ke Kevikepan lu ntar ngapain gitu ya, Mbak, sedikit warna-warna temot gitu, bisa nggak ya, nyampe nggak ya, atau itu nggak kontekstual ya. Bawa evangelisasi mas, membawa sesuatu yang bisa dibawa dari temot itu gitu ya. Bukan ceritanya tetapi semangatnya, spiritnya. Ya somethingnya lah. Terus saya sih nggak tahu ya, saya kan belum pernah berkecimpung di dunia kehidupan, mungkin masih Bu yang lebih paham dalam hal ini. Kalau menurut saya, usul saya, gereja keluar sakit karena babelur karena menolong orang tuh, atau dengan sangat cerdasnya Romo
dari SD yang dokter itu mencontohkan dengan Samaritan Man itu, ya seperti itu. Menurut saya itu yang jadi apa, orang Samaria yang apa namanya menolong orang Lewi lewat, orang Imam Agung lewat, apa orang, tapi orang Samaria yang dibilang apa namanya, dibilang murtad ini, dibilang apa, dibilang apa sesat ini malah menolong. Jadi menurutnya ya itu ya bapak belurnya menolongnya itu. Jadi menurut saya mungkin bisa dibawa ke Filipan bahwa mungkin perlu dilihat lagi deh kegiatan kita. Apakah kegiatan kita ini jangan-jangan hanya core saja yang di dalam gereja saja, tapi mungkin suatu saat mungkin ada 100% kegiatan yang ada 100% ya. Kalau dulu 100% untuk kegiatan internal aja, yaitu seperti core, futsal, camping rohani, terus apa namanya misa bersama dan sebagainya. Mungkin 100% itu yuk coba 10% keluar deh, ngapain? Oh misalnya nggak usah yang baksos, misalnya dialog aja, kita mengunjungi pondok pesantren, nggak usah pondok pesantren, mengunjungi teman-teman kita yang beragama muslim gitu, minimal kayak gitu. Kalau menurut saya nggak tahu ya, mungkin Mas Ibu mungkin lebih paham gitu. Jadi apa, menurut saya itu yang bisa ditawarkan. Jadi semangat gereja keluar ini yang dengan oleh Temot ini kemarin kita seperti dibukakan juga. Sebelumnya sih dibukakan sama Romo Paulus di sini ya. Oh iya, ternyata gereja Paus Fransiskus itu dengan luar biasa mencermati masalah itu. Kita tuh apa sibuk di dalam saja sampai apa nggak pernah keluar gitu. Akhirnya mungkin kalau menurut saya yang bisa